Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali kita di channel THM Tanah Hasdin Mundika. Kali ini kita masih membahas seputar perkembangan partai-partai, yaitu masih datang dari Partai Umat yang hari ke hari makin menarik untuk disimak dan diperbincangkan. Kali ini adalah pernyataan dari Ketua Majelis Syuro Profesor Amin Rais yang pada saat tanggal 1 Januari yang lalu telah menyatakan bahwa jika Partai Umat lolos ke Senayan, maka Partai Umat akan konsisten untuk menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang menjadi pijakan dasar masyarakat Indonesia untuk hidup di negeri Republik ini. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 ini, seperti kita ketahui bahwa UUD 45 adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi sebuah bangsa, termasuk yaitu bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa pasal yang cukup krusial dan cukup wajib dijalankan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu pasal 28, bagaimana tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan itu dijamin oleh negara, sehingga dalam masyarakat demokratis, dalam masyarakat yang bebas, kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu harus dijamin. Yang mungkin bangsa Indonesia sempat trauma mungkin pada zaman-zaman yang lalu di era Orde Baru di awal-awal itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul sedikit-sedikit terhambat, lalu muncullah era reformasi. Kemudian pasal 29 yaitu bagaimana tentang kebebasan menjalankan agama atau beribadah, dan juga harus dijamin, sehingga dengan bangsa Indonesia yang plural ini walaupun bukan bangsa agama tapi kebebasan tiap-tiap umat beragama itu dijamin, dan itu dijalankan dalam UUD 45 pasal 29. Nah, ini yang paling mendasar yang juga menjadi saya lihat perjuangan panjang Profesor Amin Rais sejak dari 2011 yang lalu ketika masih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional, yaitu berarti mungkin sekitar 14 tahun yang lalu. Beliau sudah menyatakan bahwa bangsa ini telah melenceng jauh dari amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu tentang penerapan pasal 33 dari ayat 1 sampai 4 dan bahkan 5, tapi yang paling utama ayat 1, 2, dan 3, yaitu yang seperti kita ketahui bahwa bunyi dari pasal 33 UUD 45 yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kita ketahui hari ini bahwa perekonomian Indonesia ini ya seperti diketahui dikuasai oleh sekelompok elit orang. Jadi ada istilah bahwa 1% menguasai 99% hajat hidup orang banyak. Jadi banyak masyarakat marginal yang terpinggirkan, yang terkalahkan dikuasai oleh kelompok-kelompok kartel dan mungkin oligarki yang hari ini bisa mendominasi kehidupan rakyat banyak Indonesia. Itu sudah berlangsung cukup lama. Kemudian bumi air dalam pasal 33 ayat 3 itu bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi eh, kemungkinan kalau Partai Umat lolos di Senayan pada tahun 2024 nanti pada tanggal 14 Februari, yang menjadi perjuangan utama kata Profesor Amin Rais yaitu bagaimana memperjuangkan pasal 33 ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 seperti itu. Walaupun yang paling krusial yaitu ayat 1 sampai 3 supaya terjadilah keadilan, terjadilah pemerataan dalam tanda petik bahwa masyarakat Indonesia ini bisa merasakan arti kemerdekaan. Yang hari ini kemerdekaan itu terasa hambar, hari ini kemerdekaan itu seolah-olah dirampas kembali oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang bukan lagi milik rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia telah menjadi kuli di mana-mana, misalnya telah menjadi walaupun petani tanahnya bukan milik mereka, kemudian usaha-usaha di pabrik mereka hanya menjadi kuli, kemudian usaha-usaha yang lain. Nah, bisakah dikembalikan marwah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh the founding father bahwa kita betul-betul merdeka, kita betul-betul menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang akan diperjuangkan, ini yang akan dijalankan oleh Partai Umat ketika mereka nanti bisa menjadi salah satu partai yang menjadi partai parlemen sehingga bisa melakukan perjuangan-perjuangan konstitusional. Nah, kita tunggu saja. Tapi ini menarik dan ternyata ini bukan seolah-olah jargon sesaat. Jadi setelah kita telusuri bahwa ternyata
Profesor Amin Rais telah berjuang cukup lama untuk memperjuangkan pasal 33 ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 3, bagaimana tentang perekonomian Indonesia yang hari ini mungkin dikuasai oleh segelintir orang itu bisa dibangun sebagai usaha bersama ya, mungkin kegiatan koperasi, kegiatan UMKM, BMT itu dihidupkan lagi sehingga usaha-usaha rakyat itu bisa jalan. Nah, kemudian penguasaan sumber hidup hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, hari ini mungkin sudah bisa juga berjalan, tapi masih ada hambatan-hambatan. Masih banyak rakyat belum merasakan usaha-usaha bersama perekonomian. Jadi, pelotus yang berbahagia dimanapun berada, kita tunggu terobosan-terobosan Partai Umat. Ini cukup menarik bahwa mereka konsisten akan menjalankan UUD 45, yaitu pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, dan 4 seperti itu. Nah, mudah-mudahan perjalanan partai-partai Indonesia ini semakin baik, semakin menjadi harapan rakyat Indonesia, terutama Partai Umat yang telah memberikan janji pada tanggal 1 Januari bahwa akan menjalankan pasal 33 UUD 45 jika mereka bisa menjadi peserta menjadi peserta di Senayan, yaitu yang lolos parliamentary threshold, sehingga bisa memperjuangkan perjuangan konstitusional. Pelotus, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.